Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak orang yang mengatakan adanya bencana-bencana yang menimpa manusia akhir-akhir ini, baik berupa banjir, tanah longsor, gunung meletus maupun gempa bumi, adalah sebagai tanda dari kiamat kecil. Dan marilah di tengah hiruk pikuk kehidupan dunia yang fana ini, kita jangan sampai terlena dan melupakan sebuah kenyataan yang pasti dan tidak terhindarkan, yaitu hari kiamat yang sesungguhnya. Mengingat akhirat bukanlah bentuk keputusasaan, justru merupakan bagian fundamental dari keimanan kita. Kiamat adalah sebuah kepastian mutlak yang telah ditegaskan secara berulang-ulang di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali kita lalai dari mengingat hari yang agung itu. Kita terlalu sibuk dengan gemerlap dunia, mengejar materi, jabatan, dan kesenangan sesaat, hingga lupa bahwa ada kehidupan lain yang menanti, yang jauh lebih abadi dan menentukan. Padahal kesadaran akan datangnya hari kiamat dapat menjadi penggerak untuk beramal soleh, menjauhi maksiat, dan mempersiapkan bekal terbaik bagi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Quran dan Sunnah telah dengan sangat jelas menggambarkan kepastian datangnya hari kiamat. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang hal itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna sya'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'asu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang yang di dalam kubur. Ayat ini adalah penegasan mutlak. Allah yang maha besar telah bersumpah atas kepastian itu. Berbagai hadis Nabi SAW juga telah mengabarkan tentang tanda-tanda yang akan mendahului kedatangan kiamat, baik yang telah muncul maupun yang akan datang. Semua ini adalah bukti nyata agar manusia waspada dan bersiap diri. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kiamat tiba, tahapan berikutnya adalah kebangkitan seluruh manusia dari kubur dan pengumpulan mereka di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 3-4, menggambarkan kemampuannya membangkitkan kembali jasad. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah
bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Ini adalah teguran bagi mereka yang meragukan kekuasaan Allah. Setiap jasad sekecil apapun akan dibangkitkan kembali. Nabi Muhammad SAW bersabda, menggambarkan kondisi manusia saat itu, yuhsarun nasu yaumal qiyamati yukhufatan nguratan nguratan hurla. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan belum dihitam. Sebuah pemandangan yang dahsyat di mana semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir berkumpul dalam satu dataran tanpa penutup, tanpa status, tanpa harta, hanya membawa amal perbuatan mereka. Setelah dibangkitkan, setiap jiwa akan melewati tahapan hisab atau perhitungan amal dan mizan timbangan amal. Tidak ada satupun amal sekecil apapun yang akan luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Setiap amal baik besar maupun kecil, yang tersembunyi maupun yang terlihat, akan diperhitungkan dengan cermat dan ditimbang. Lidah akan keluh dan anggota tubuh akan menjadi saksi atas apa yang pernah diperbuat. Inilah hari di mana tidak ada lagi rekayasa, tidak ada lagi pengelakan, hanya kebenaran yang akan berbicara. Oleh karena itu, mari kita persiapkan timbangan amal kita agar berat dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka jelaslah bahwa di hari kiamat, iman dan amal soleh adalah satu-satunya penyelamat kita. Tanpa keduanya, manusia akan berada dalam kerugian yang abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan prinsip ini dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Meskipun demikian, kita juga senantiasa berharap pada syafaat Nabi Muhammad SAW yang diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang terpilih. Lebih dari itu, kita selalu berdoa dan berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tanpanya tidak ada satu orang pun yang dapat masuk surga. Sebuah hadis masyhur menyatakan, tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, engkau juga tidak wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku juga tidak, kecuali Allah meliputiku dengan karunia dan rahmatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat yang dahsyat itu? Langkah pertama dan terpenting, selalu berusaha meninggalkan dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Setelah itu kita juga harus selalu istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyeru kita dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan tauhid Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jangan pernah menunda taubat, karena kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Saat ajal menjemput, pintu taubat akan tertutup
Taubat nasuha berarti menyesali dosa, berhenti melakukannya, bertekad tidak mengulanginya, dan jika terkait dengan hak orang lain segera mengembalikannya atau meminta maaf. Kemudian langkah yang kedua adalah istiqomah di dalam beribadah dan senantiasa melakukan muhasabah diri. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang menghisab, mengevaluasi dirinya sendiri dan beramal untuk setelah mati. Ini berarti kita harus rutin mengevaluasi diri. Apakah sholat kita sudah benar dan khusyuk? Apakah zakat kita sudah tertunaikan? Puasa kita sudah sempurna? Apakah kita telah menjaga hak sesama, baik lisan maupun perbuatan? Sholat adalah tiang agama dan pembeda antara muslim dan non-muslim. Zakat adalah pembersih harta dan penyempurna iman. Puasa adalah perisai dari dosa dan nafsu, dan menjaga hak sesama adalah bukti keimanan yang sejati. Mari kita terus istiqomah dalam menjalankan ibadah wajib dan memperbanyak amal sunnah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa dunia ini hanyalah ladang untuk akhirat, tempat kita menanam benih-benih kebaikan yang hasilnya akan kita tuai kelak. Oleh karena itulah Nabi SAW pernah menasihati Abdullah bin Umar dengan bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Orang asing atau pengembara tidak akan membangun istana di tempat persinggahan. Ia hanya mengambil bekal secukupnya untuk melanjutkan perjalanan. Begitulah seharusnya kita hidup di dunia ini. Maka dengan menyadari bahwa waktu hidup kita sangat singkat dan dunia ini hanyalah persinggahan, marilah kita memaksimalkan setiap detik yang Allah berikan untuk memperbanyak amal akhirat. Mari kita giatkan bersedekah yang pahalanya terus mengalir, menolong sesama yang membutuhkan, berdakwah di jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, serta memperbaiki akhlak kita agar menjadi cerminan Islam yang sesungguhnya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena menyia-nyiakan waktu dan kesempatan berharga ini. Sebagai penutup khutbah kita hari ini, marilah kita senantiasa mengingat bahwa hari kiamat dan kematian adalah kepastian yang tidak terhindarkan. Tidak ada seorang pun yang bisa lari darinya. Mari kita jadikan sisa umur ini sebagai momentum untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi kematian dan hari pembalasan yang adil. Perbanyaklah amal soleh, jauhi segala maksiat, taubatilah dosa-dosa kita, dan jadikanlah takwa sebagai mahkota kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, meneguhkan iman kita di atas kebenaran, dan menempatkan kita di antara hamba-hambanya yang beruntung, yang mendapatkan naungannya di hari tiada naungan kecuali naungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum walisairil muslimina min kulli dambin fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi firli wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana allati wasmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.